Shalom, selamat malam. Ya, sungguh bersyukur ya pada malam hari ini di tengah-tengah mungkin sudah mulai sangat macet begitu dan juga dengan cuaca yang sering hujan yang juga bisa makin macet jalanan begitu. Tetapi kita dapat menanggapi akan undangan Tuhan untuk bersama-sama mengundang kita untuk masuk dalam kebaktian doa. Dan pada hari ini biar kita sama-sama siap untuk sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu He renews our strength. He itu adalah Tuhan, ya Tuhan yang memperbarui akan kekuatan kita. Di tengah-tengah mungkin dalam perjalanan iman kita sudah lemah, letih dan lesu, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan oleh karena itu mari bersama-sama kita membuka dari Yesaya 40 ayat 27 sampai yang ke-31. Ya, saya sudah menyertakan ini juga di slide, tapi nggak apa-apa kalau kita mau sambil buka juga bagian Alkitab kita. Ya, saya membagi akan bagian ini ke dalam 3 bagian, yaitu ayat 27, lalu 28 dan 29, dan 30 dan 31. Saya akan membacakan bagian pertama, Bapak Ibu, ayat 28 dan 29, lalu kita bersama-sama ayat 30 dan 31 ya. Mari kita membacakan akan bagian ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bersama-sama, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa hari ini sudah tanggal 20 November, itu tandanya 41 hari lagi kita akan menutup akan tahun 2024 ini. Tidak terasa ya, 41 hari lagi. Dan pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana kondisi perjalanan iman kita sejauh ini? Apakah baik-baik saja? Atau kita mendapati ya dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini ternyata kita menemukan tidak baik-baik saja. Gimana Bapak Ibu? Tidak baik-baik saja katanya ya, WL ya. Yang lain? Ya, puji Tuhan gitu ya, kalau kita mendapati perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan baik-baik saja, puji Tuhan gitu. Tapi kita tahu bahwa di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita menghadapi dunia yang sulit dengan segala tantangan dan masalahnya. Apalagi kita tahu bahwa dunia itu membenci kita pengikut Kristus, karena kita yang mengikuti akan nilai-nilai Injil Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita bisa saja ya dalam perjalanan iman kita itu, puji Tuhan sekali lagi kalau kita baik-baik saja, tapi bisa jadi kita mendapati bahwa kehidupan iman kita tidaklah baik-baik saja. Karena sekali lagi kita menghadapi dunia yang sulit. Mungkin di tahun ini dengan segala kesulitan dunia, dengan segala tantangan dan masalahnya, kita bisa mengatakan bahkan sampai kita berada pada titik, waduh masalah perekonomian, waduh masalah kesehatan, waduh masalah konflik satu dengan yang lain, masalah relasi satu dengan yang lain di tahun ini. Ternyata sampai-sampai membuat saya tergoyah imannya. Sampai-sampai saya mendapati kehidupan saya, iman saya pada saat ini sedang lelah dan lesu. Bahkan mungkin kita ada di titik di dalam lemah dan lesunya kita, apalagi ketika kita berjalan sendiri, kita sampai mempertanyakan kepada Tuhan,
harus sebegininya ya perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu peduli gak sih bersama dengan kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita bisa berada di titik lelah dan lesu dalam perjalanan iman kita. Karena kita tahu bahwa dunia itu sulit dengan segala masalah dan tantangannya. Apalagi kita tahu dunia itu sebenarnya against iman kita. Dunia itu menolak akan nilai-nilai Injil yang kita hidupi. Kita bisa lelah dan lesu dalam perjalanan iman kita. Apalagi ketika kita berada di titik-titik, ternyata kita berjalan sendiri. Dan ketika kita di titik-titik itu, sekali lagi kita bisa mempertanyakan Tuhan di dalamnya. Apakah Tuhan peduli dengan kehidupan saya? Bagaimana Tuhan? Harus sebegininya kah saya di dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ya saya juga punya masalah ya, sebagai hamba Tuhan saya nggak imun gitu dengan masalah pribadi saya begitu. Dan saya ingat ada satu titik ketika saya berada di pastori begitu, saya begitu merasa kelam begitu ya di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Belum lagi dengan masalah pribadi saya begitu, saya dengar ada orang terdekat saya yang sedang sakit, bahkan gawat begitu. Belum mendoakan orang terdekat saya itu yang sedang sakit dengan masalah pribadi saya. Tahu-tahu dengar lagi bahwa apa? Ada jemaat ini, ada jemaat itu yang harus didoakan. Bahkan terus berganti orang-orang yang didoakan gitu. Dan saya ingat satu malam di dalam pastori saya merasakan begitu kelam begitu. Harus begini ya Tuhan ya. Banyak ternyata orang yang sulit begitu. Dan pada akhirnya ya saya berserah kepada Tuhan, saya tahu bahwa apa? Tuhan itu gembala yang baik dalam kehidupan saya. Saya tidak akan kekurangan di dalam Tuhan yang adalah gembala dalam kehidupan saya. Dan itulah juga kita jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bukan hanya saya, setiap kita bisa lelah dan lesu dalam perjalanan iman kita. Apalagi ketika kita sendiri, kita bisa bahkan sampai pada titik kita mempertanyakan Tuhan. Harus sebegininya kah? Tuhan pedulikah dengan kehidupan saya? Oleh karena itu sebagaimana yang dituliskan Andrew M. Davis, seorang penulis tafsiran, dia menyatakan seperti ini, bahwa umat Allah itu di bumi membutuhkan yang namanya penguatan terus-menerus. Apakah kita adalah prajurit elit atau orang tua yang lemah di panti jompo, kita butuh penguatan terus-menerus. Prajurit elit maksudnya apa? Bahkan yang terkuat sekalipun yang disebut prajurit, bahkan yang sampai yang lemah, yang jompo, itu perlu penguatan yang daripada Tuhan. Karena kita bisa lelah dan lesu. Bahkan sampai di titik kita bisa mempertanyakan Tuhan. Dan dalam firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan bagaimana di dalam hal-hal yang bisa kita alami dalam perjalanan iman kita itu, firman Tuhan mau juga menguatkan kita dengan menyatakan bahwa apa? Tuhan itu dapat memperbarui kekuatan kita di dalam keletihan, kelesuhan, bahkan mungkin kita yang bisa mempertanyakan Tuhan, bisa tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, di Yesaya 40 ayat 27, di situ memperlihatkan bagaimana umat Tuhan juga di dalam pembuangan Babel yang mereka alami pada waktu itu, mereka juga merasa ditinggalkan Tuhan. Mereka mempertanyakan akan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Kalau dari ayat-ayat tadi yang kita baca satu dengan yang lain, di situ menunjukkan bahwa mereka lelah dan lesu. Bahkan mereka menyatakan, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan? Mengapa Tuhan gak memperhatikan akan hak-hakku? Jemaat Tuhan dalam pembuangan Babel, mereka mengalami akan hal ini. Dan itulah mengapa Yesaya menyatakan kepada mereka, ketika Yesaya diutus Tuhan untuk juga menguatkan akan umat Tuhan yang ada pada waktu itu, Yesaya diminta untuk apa? Mempertanyakan itu juga kembali kepada umat Tuhan. Yesaya menyatakan bahwa, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Yesaya memakai kata Yakub dan Israel yang ada pada waktu itu di dalam ayat ini? Karena di sini mau menunjukkan di dalam Kejadian 32 ayat 28, di mana di dalam sejarah Israel mereka itu punya nenek moyang yang bernama Yakub, ya, yang kemudian diganti namanya menjadi Israel. Di situ mau memperlihatkan bahwa nenek moyang mereka Yakub itu pun juga pernah yang namanya apa? Bergumul, ya. Pernah bergumul. Tidak terlepas dari yang namanya pergumulan Yakub itu sendiri. Bahkan Yakub pernah dikatakan apa? Bergulat, sampai bergulat bersama dengan Tuhan. Semalam-malam bersama dengan Tuhan. Dan inilah juga yang menunjukkan baik nenek moyang kita, baik umat Israel, setiap kita umat Tuhan, apa? Tidak imun dengan yang namanya kesulitan hidup. Masalah dan tantangan. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa? Dunia itu against kita. Dunia itu membenci nilai-nilai yang kita hidupi bersama dengan Tuhan. Dan itulah Tuhan mau menyatakan apa? Hai Israel, baik nenek moyangmu Yakub Israel itu, dia pun tidak terlepas dari yang namanya apa? Pergumulan hidup, kesulitan hidup. Tapi engkau pun juga harus tahu, di dalam kelelahan, kelesuhanmu, di dalam bagaimana engkau yang mempertanyakan Tuhan, engkau itu sebenarnya tidak sendiri di dalam menjalani akan kehidupan imanmu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau tahu bahwa engkau itu sedang bersama dengan Tuhan, maka engkau pun tahu sebagaimana Yakub yang terlepas daripada pergumulannya, nah umat Tuhan juga itu akan terlepas dari yang namanya pergumulan hidup mereka. Nah inilah makanya maknanya begitu ya. Bagaimana Yesaya yang mengatakan hai Yakub, hai Israel. Umat Tuhan itu pasti akan terlepas dari namanya pergumulan. Pergumulan itu apa? Meskipun sulit itu sebenarnya bersifat temporary. Ya, Tuhan akan melepaskan suatu saat, akan melepaskan umatnya daripada pergumulan yang mereka alami. Yang penting di sini adalah apa? Mereka enggak berjalan sendirian. Mereka tahu mereka bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu bagian firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak mereka gitu untuk melihat bagaimana penguatan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan yang pada waktu itu merasa ditinggalkan. Merasa bahwa Tuhan itu enggak peduli dengan kehidupan mereka. Nah, bagaimana supaya umat Tuhan itu dapat dikuatkan di dalam pergumulan mereka bersama dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, dan ini juga yang harus kita ingat, bahwa mereka harus melihat siapa Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Makanya setelah mempertanyakan kembali, Yesaya mempertanyakan kembali, hai Yakub, hai Israel, lalu di ayat-ayat selanjutnya kita lihat di situ, Yesaya melanjutkan dengan pertanyaan retoris begitu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini mau mempertanyakan kembali. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Bagaimana selama ini Allah yang engkau kenal? Bukankah Tuhan itu adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Ia yang tidak menjadi lelah, yang tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Bukankah selama ini sudah diajarkan kepadamu? Bagaimana mungkin dalam pergumulanmu yang begitu sulit engkau sampai apa? Lupa akan hal-hal ini. Makanya Yesaya mempertanyakan kembali dengan pertanyaan retoris. Untuk kembali men-trigger umat Tuhan, memancing umat Tuhan. Bagaimana pengenalan mereka selama ini tentang Tuhan, siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang akan membantu mereka untuk melewati akan pergumulan hidup yang mereka alami pada waktu itu. Kalau di sini dikatakan Tuhan Allah adalah Tuhan yang kekal. Ini artinya apa? Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita manusia, kita enggak kekal. Tapi kita bersyukur ya, di dalam Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita apa? Terbatas oleh ruang dan waktu. Ya karena terbatas oleh ruang dan waktu, seringkali memang di dalam setiap masalah, tantangan hidup kita, pergumulan hidup kita, kita jadi melihat apa?
Masalah kita begitu besar sehingga membutakan akan mata iman kita untuk melihat siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang mau dinyatakan, bukankah engkau mengenal Allah yang kekal itu? Yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin masalah hidupmu sudah membuat engkau jadi buta begitu ya. Jadi lupa siapa Tuhan. Tapi ingatkah engkau bahwa Tuhan itu apa? Adalah Allah yang kekal, yang memimpin hidupmu, yang memelihara hidupmu dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas olehnya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bukankah ada Allah yang kekal itu yang bersama dengan hidupmu? Kenapa engkau lupa? Bukankah Allah itu bukan hanya kekal? Allah itu adalah pencipta. Dia mengenal seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia. Tidak ada satupun daripadanya yang luput daripadanya. Tapi kenapa kita sebagai ciptaan seringkali dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan hidup, kita jadi lupa begitu ya. Siapa pencipta yang mau bersama dengan kita, yang mau beserta dengan hidup kita. Bahkan kalau di situ dikatakan manusia itu bisa lelah dan lesu dalam hidupnya, tapi ketika umatnya melihat siapa Allah itu dalam hidup mereka, mereka dapat melihat apa? Bahwa Allah itu tidak lelah dan lesu dalam kehidupannya. Ini artinya apa? Kalau lelah dan lesu itu artinya manusia itu bisa tertidur. Manusia itu dalam lelah dan lesunya jadinya apa? Nggak bisa kerja apa-apa, begitu. Tapi kalau di sini dikatakan kebalikannya bahwa Allah itu tidak lelah dan lesu, ini artinya apa? Apapun kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan itu nggak pernah tertidur. Dia tidak pernah lelah dan lesu. Bahkan apa? Dia yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita lelah dan lesu, kita tertidur, ya, kita membiarkan masalah kita terlebih dahulu. Tapi di dalam tidurnya kita, di dalam lelah dan lesunya kita, mari kita yakini gitu. Bahwa apa? Allah itu tidak pernah tertidur. Allah bahkan menyatakan pekerjaannya yang mungkin kita tidak tahu bahwa wah ternyata sudah 1000 pekerjaan Allah yang Allah itu sudah kerjakan bagi saya. Dan kalau dikatakan manusia itu bisa gagal bijaksana, bisa kebingungan di dalam kesulitan, di dalam pergumulan hidup yang dialami. Tapi bagian firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa apa? Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Dalam arti Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan yang sangat tahu apa solusi dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Dia sangat tahu, jangan dulu deh kasih solusi, kasih dia berproses. Supaya apa? Supaya manusia itu dibentuk. Tuhan itu yang mengatur segala sesuatunya dengan kebijaksanaannya, dengan pengertiannya di dalam bagaimana memimpin dan menyertai umatnya di dalam kehidupan perjalanan iman mereka. Dan oleh karena itu dalam bagian pertama ini, begitu ya, ketika umat Tuhan yang ada pada waktu itu merasa bahwa mereka ditinggalkan, Tuhan itu nggak peduli dengan kehidupan mereka. Nah, bagian firman Tuhan pertama dalam bagian ini, sebagaimana Yesaya menyatakan akan firman-Nya, akan firman Tuhan yang dititipkan kepadanya, dia mau mengajak umat Tuhan pada waktu itu untuk apa? Yang pertama, melihat siapa Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itulah juga yang bisa menjadi apa? Keyakinan di dalam bagaimana mereka menghadapi pergumulan hidup mereka. Ketika mereka melihat siapa Allah dalam kehidupan mereka, disitulah mereka yakin bahwa apa? Suatu saat pasti pergumulan hidupku di dunia akan terlepas. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lelah dan lesu, sedang tidak baik-baik saja, sedang mungkin ada di titik mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang kita lihat dalam kehidupan kita? Apakah diri sendiri dengan sudah kelelahan dan lesunya?
atau pertolongan orang lain, tapi bukan terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan, menyelamatkan, menyertai hidup kita. Tuhan Allah yang kekal, yang adalah pencipta, yang tidak pernah lelah dan lesu, yang bijaksana itu, yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah sebagaimana umat Tuhan yang diajak pada waktu itu untuk melihat siapa Allah yang bersama dengan mereka. Biarlah juga dengan pergumulan hidup yang kita alami, bahkan mungkin kita lelah dan lesu, kita bahkan ada di titik-titik yang sangat menegangkan bersama dengan Tuhan. Mari melihat kembali siapa Allah yang bersama dengan kita. Lalu yang kedua, ya, bukan hanya melihat siapa Allah dalam hidup kita, ya, tetapi juga melihat bagaimana Allah yang bukan hanya menyatakan karakteristiknya, tetapi juga Allah yang memberikan penguatan. Dan inilah juga yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Setelah dia menyatakan bahwa Allah itu tidak tahukah kamu, tidak kau dengar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal dan seterusnya, di ayat yang ke-28, maka di ayat yang ke-29 di situ firman Tuhan diteruskan oleh Yesaya, dia mengatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi Allah itu dengan segala karakteristiknya, ketika umatnya itu dapat datang kepadanya, Allah itu bukan hanya menyatakan, memamerkan karakteristiknya kepada umatnya, tetapi di dalam bagian ini selanjutnya juga mau menyatakan bahwa apa? Allah itu memberikan penguatan kepada umatnya di dalam bagaimana mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup mereka. Bahkan di situ dikatakan apa? Dia bukan hanya memberikan penguatan, bahkan memberikan semangat, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, kalau kita membaca di dalam bagian-bagian selanjutnya, maksud di dalam memberikan kekuatan dan menambah semangat di sini diumpamakan dengan seperti seekor burung raja wali. Ya, seekor burung, proses bagaimana seekor burung raja wali itu diperbarui akan hidupnya. Nah, kenapa ilustrasi ini yang dipakai ya di dalam bagaimana menyatakan Tuhan itu memberikan kekuatan dan menambah semangat kepada umatnya. Jadi Raja Wali itu, kalau Bapak Ibu nanti juga bisa searching. Nah, umur Raja Wali itu sekitar 70-an tahun, begitu. Sekitar 70-an tahun. Tapi di usia yang ke-40, setengah lebih hidupnya. Nah, di usia yang ke-40, seekor Raja Wali itu harus menentukan hidupnya. Apakah dia mau pelan-pelan mati atau mau memperbarui hidup. Nah, kalau dia mau memperbarui hidup, maka dia harus menjalani yang namanya proses di dalam kehidupannya. Proses itu tidak dijanjikan bahwa prosesnya adalah enak, begitu. Tapi ada proses yang menyakitkan, ya. Tapi itu yang bisa membentuk Raja Wali untuk apa? Memiliki kekuatan yang baru, memiliki semangat yang baru di dalam bagaimana melanjutkan akan hidupnya sampai 70 tahun. Nah, kenapa dikatakan di usia yang ke-40 ini dia harus menentukan akan hidupnya gitu. Karena rupanya di usia yang ke-40 paruh daripada Raja Wali itu, nah itu sudah mengalami yang namanya pembengkakan dan mulai lemah. Dan cakarnya itu ya di usia yang ke-40 ini sudah mulai sakit dan lemah, udah mulai lole gitu ya di usia yang ke-40 begitu. Nah, dan juga bulu-bulu daripada Raja Wali ini dikatakan apa? Semakin tebal dan sulit untuk terbang begitu. Nah, makanya di usia yang ke-40 itu dengan paruh, cakar dan bulu-bulunya yang semakin tebal, maka Raja Wali ini dikatakan apa? Harus menentukan akan hidupnya. Apakah dia mau berproses atau tidak? Kalau tidak berarti apa? Dia membiarkan paru-paru, cakar dan bulu-bulu yang tebal itu dia biarkan aja begitu sampai membuat Raja Wali itu pada akhirnya apa? Pelan-pelan mati. Tapi kalau dia mau berproses itu artinya apa?
Raja Wali itu akan naik ke puncak yang tertinggi, lalu di puncak yang tertinggi itu dia akan berproses di sarangnya. Nah di sarangnya itu, nah seekor Raja Wali ini akan apa? Akan mulai memperbarui hidupnya di dalam proses yang ada. Bagaimana cara Raja Wali itu memproses akan hidupnya di usia yang ke-40 itu? Nah jadi di tempat yang tinggi di sarangnya itu, nah pertama-pertama paru dan cakarnya itu dia akan benturkan di batu yang keras. Sampai paru dan cakarnya itu mulai tercopot ya. Bahkan sampai berdarah di tubuhnya begitu. Tercopot daripada tubuh Raja Wali itu begitu. Dan ketika itu sudah tercopot, maka apa? Raja Wali hanya akan terlentang di sarangnya. Dia harus menunggu paru dan cakar yang baru begitu untuk tumbuh kembali di dalam kehidupannya. Jadi dikatakan bahkan proses itu ada 5 bulan lamanya, 150 hari. Raja Wali itu berproses, menunggu akan paru dan cakar yang baru. Dan ketika paru dan cakar yang baru itu sudah mulai tumbuh, maka dilakukan lagi proses yang kedua. Bagaimana proses yang kedua? Jadi dengan paru dan cakar yang baru, Raja Wali itu akan apa mulai? Dia akan mulai mencabut-cabut bulunya yang tebal. Begitu, sampai gundul, sampai berdarah begitu. Dan setelah dia mencabut bulunya sampai gundul itu, maka dia akan menunggu lagi untuk apa? Tumbuh bulu yang baru. Dan itu proses yang tidak mudah bagi Raja Wali. Itu proses yang harus dia tunggu selama 5 bulan lamanya. Dan setelah proses itu sudah memperbarui paru dan cakarnya dan bulu-bulunya, maka dimulai lagi proses yang selanjutnya. Raja Wali itu akan apa? Belajar untuk terbang kembali. Dan setelah dia terbang kembali, dia mulai bisa, maka di usia ke-40 itulah dikatakan apa? Dia tampil dengan Raja Wali yang sudah diperbarui dengan kembali gagah dan perkasa. Karena dia yang sudah berproses. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu memperbarui hidup kita, maka juga dikatakan bahwa apa? Tidak selamanya Tuhan menjanjikan proses hidup itu akan mudah. Bahkan sakit adanya. Seperti yang dialami oleh Raja Wali. Tinggal kita yang mau menentukan, apakah kita mau berproses atau tidak. Dan kalau kita mau berproses, maka disitulah pada akhirnya seperti Raja Wali yang terbang kembali dengan gagah perkasa, maka kita pun juga akan mengalami yang namanya kekuatan dan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita sama-sama membahas tema He renews our strength, Tuhan itu memulihkan akan kekuatan kita. Di sini di dalam bagian-bagian firman Tuhan selanjutnya, bahkan dalam bagian firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, bahkan umat Israel yang ada pada waktu itu, tidak imun dengan yang namanya apa? Dunia yang sulit dengan segala tantangannya. Bahkan kita bisa lelah dan lesu. Di ayat yang ke-30 di situ dikatakan orang-orang muda, bahkan orang-orang muda yang terkuat sekalipun, bisa dikatakan apa? Mereka lelah dan lesu, bahkan jatuh tersandung. Tetapi maukah di dalam pergumulan hidup kita itu, kita jangan berjalan sendiri. Tapi mari datang kepada Tuhan, siapa Tuhan yang kita kenal dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan mempercayai bahwa Tuhan yang kita kenal itu yang akan apa? Memberikan kita kekuatan, memperbarui kekuatan kita, dan bahkan menambah semangat. Karena di ayat yang ke-31 kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di situ firman Tuhan menyatakan apa? Berbahagialah ketika di dalam pergumulan kita itu kita menanti-nantikan Tuhan. Dalam artinya apa?
kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mempercayainya. Kita mau bahkan bukan hanya sekedar mempercayainya, tetapi kita yakin dengan semangat bahwa Tuhan yang akan melepaskan kita daripada setiap pergumulan-pergumulan hidup kita di dalam dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya sekali lagi tidak tahu detail apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. 41 hari lagi kita akan menutup akan tahun ini. Entah masalah apa yang kita alami di tahun ini. Mungkin perekonomian, kesehatan, relasi, konflik, dan lain sebagainya telah mematahkan semangat iman kita di hadapan Tuhan. Tapi dari firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan kepada setiap kita bahwa mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang akan memperbarui kekuatan kita, yang akan senantiasa menguatkan kita untuk terus berjalan bersamanya. Biarlah ini yang menjadi kekuatan iman kita untuk kita bisa terus mempercayai siapa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.